Apa kabar semuanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman semua kabar baik, sehat selalu dan juga tetap semangat mengikuti pembelajaran dan semangat belajar menggali ilmu dan menambah wawasan. Kali ini kita akan mempelajari tentang perbandingan ekonomi Islam dengan ekonomi yang lain, yakni ekonomi konvensional. Ya, mari kita mulai perkuliahan kali ini. Baik, sistem perekonomian yang ada saat ini, ya, diantaranya yang sudah kita pelajari mungkin pada semester-semester sebelumnya adalah sistem kapitalisme dan sistem sosialisme. Nah, pada kesempatan kali ini di semester 7, teman-teman mempelajari sistem ekonomi Islam. Nah, harapannya kita mampu membandingkan perbedaan-perbedaan prinsip sistem ekonomi dengan sistem kapitalisme dan sosialisme, kemudian perbandingan nilai, dan juga perbandingan lain yang esensial. Apa saja perbedaan dari sistem ekonomi Islam dengan sistem konvensional? Mari kita bedah satu-satu, tapi sebelumnya sedikit saya mereview tentang pertemuan sebelumnya tentang dasar ekonomi Islam. Ya, ekonomi Islam merupakan sistem ekonomi yang menganut ajaran dan nilai-nilai Islam, di mana konsep maslahat, konsep berbagi, ya, kemudian menggunakan zakat, infak, dan sedekah merupakan instrumen-instrumen untuk mendistribusikan harta kekayaan dan lain sebagainya. Ya, Anda bisa saksikan pembahasan secara lengkapnya di video konsep dasar ekonomi Islam. Nah, setidaknya ketika kita mengikuti materi ini, kita akan mengetahui perbedaan-perbedaan itu, yakni diantaranya perbedaan sistem, perbedaan prinsip, dan juga pengaplikasiannya sebenarnya, ya. Kita mulai dari memahami kembali sistem ekonomi kapitalisme. Sistem ekonomi kapitalisme yang dipelopori oleh tokoh-tokoh yang mungkin tidak asing bagi kita, diantaranya Keynes, ya, Maynard Keynes, atau yang kita sebut sebagai Keynesian. Ini merupakan sistem perekonomian yang memang sudah ada dari dulu, ya, sebelum sistem ekonomi syariah dikaji melalui penelitian yang secara akademis. Nah, saya bacakan apa ciri-ciri dari sistem kapitalisme ini adalah diantaranya yang pertama, kebebasan memiliki harta secara perseorangan. Ya. Sistem ekonomi kapitalisme ini memiliki kekuatan, yaitu kebebasan. Kekuatannya adalah kebebasan dalam mempraktekkan bisnis, aktivitas-aktivitas bisnis, dan tujuannya adalah untuk memaksimalkan keuntungan. Sistem konvensional kapitalisme ini merupakan sistem yang muncul pada abad ke-16 yang didorong oleh revolusi industri yang terjadi di Eropa. Revolusi industri yang pertama. Ciri yang selanjutnya adalah persaingan bebas. Persaingan dapat terjadi antar produsen dalam menghasilkan produk, antar penyalur produk, antar karyawan untuk mendapatkan pekerjaan, dan seterusnya. Dalam sistem kapitalis, individu atau kelompok terkuatlah yang akan memenangkan kompetisi dan menguasai seluruhnya. Itu ciri khas dari
ekonomi kapitalisme pada poin persaingan bebas. Kemudian kebebasan penuh, kapitalisme identik dengan kebebasan. Kebebasan atau liberalisme adalah paham yang berpendapat bahwa manusia memiliki hak untuk bebas bagaimana yang diinginkannya, termasuk dalam hasrat untuk melakukan aktivitas konsumsi dan juga produksi. Yang keempat, mementingkan diri sendiri. Aktivitas individu diyakini tidak akan membawa kekacauan, bahkan sebaliknya membawa kemakmuran. Asumsi mementingkan diri sendiri menjadi nilai utama dalam kapitalisme, di mana individu dianggap orang yang paling mengetahui tentang apa yang terbaik bagi dirinya. Ya, jadi yang kuatlah yang menang, maka masing-masing individu memperkuat pondasi, memperkuat tiangnya ya untuk memenangkan kompetisi dalam persaingan yang ada dalam sistem ekonomi kapitalisme. Sangat kompetitif sekali. Maka dari itu tingkat persaingannya sangat tinggi di dalam sistem ekonomi konvensional ini. Kemudian mekanisme harga sebagai penentu, di mana kapitalisme meletakkan sistem pasar sebagai suatu sistem yang akan membawa kemakmuran di masyarakat, di mana proses mekanisme harga di pasar akan selalu meletakkan ekonomi pada posisi yang paling efisien. Mekanisme harga berada di tingkatan utama karena disitulah biasanya letak persaingan dari para pelaku ekonomi dengan sistem konvensional ini. Jika suatu negara menerapkan sistem ekonomi ini, maka negara tersebut memiliki tingkat kompetitif yang tinggi dan mungkin bisa bersaing pada tingkatan-tingkatan harga. Semakin efisien, semakin bagus. Ya, dalam hal memproduksi seefisien mungkin, seminimal mungkin biaya yang dikeluarkan, tapi dengan keuntungan yang diperoleh semaksimal mungkin. Yang terakhir, campur tangan pemerintah yang minimum. Dalam kapitalisme, peran pemerintah sangat diminimalkan sebab keseimbangan dalam perekonomian sepenuhnya diserahkan pada mekanisme pasar. Nah, ini yang mencirikan juga tentang kebebasan dalam sistem kapitalisme yang merupakan sistem ekonomi konvensional ini, bahwa pemerintah tidak banyak campur tangan. Semua mekanisme itu mesin utamanya adalah persaingan dan tingkat kompetitif yang terjadi. Nah, maka pemerintah di sini hanya berperan untuk mengawasi dan berperan untuk memfasilitasi. Oke, itu gambaran tentang sistem ekonomi konvensional. Masih ada? Nah, sekarang sistem ekonomi sosialis. Ya. Setelah yang kita pelajari sistem ekonomi konvensional tadi, yang nilai individualisnya cukup tinggi, ya. Sekarang kita pelajari nilai sosialis, sistem ekonomi sosialis, di mana nilai individual sangat ditekan. Dalam sistem ekonomi sosialis, persaingan juga sangat-sangat rendah, bahkan bisa dikatakan tidak ada berdasarkan teori yang dikatakan. Ya, sistem ekonomi sosialis ini dicetuskan oleh Karl Marx. Perkembangan lebih lanjut dalam paham sosialis adalah paham komunisme. Sistem ini lahir sebagai bentuk keprihatinan Karl Marx atas munculnya penderitaan dan kehidupan masyarakat, yaitu terjadinya akumulasi atau penghisapan modal oleh sekelompok golongan tertentu. Sistem ini muncul pada abad ke-20, di mana mekanisme pasar yang dijanjikan oleh sistem kapitalisme tidak mampu memberikan kesejahteraan kepada masyarakat
Bahkan sistem kapitalisme telah mengakibatkan terjadinya pelesuan ekonomi yang ditandai dengan munculnya pengangguran yang berkelanjutan dan meningkatkan kesengsaraan masyarakat. Nah, setelah kapitalisme gagal, sosialisme muncul. Ciri khas sosialisme apa? Ciri khasnya adalah kepemilikan harta dikuasai sepenuhnya oleh negara, di mana kepemilikan individu tidak diakui dalam sistem. Dalam sistem ekonomi sosialis ini ya, harta yang dimiliki individu merupakan pemberian dari negara yang dapat diambil sewaktu-waktu oleh negara apabila diperlukan. Sistem ini mengandalkan negara untuk mengendalikan seluruh perekonomiannya. Jadi sangat sentral dan semua masyarakat, semua warga negara tidak memiliki pilihan kecuali menuruti sistem yang diatur oleh pemerintah. Ya. Pemerintah dalam sistem ekonomi sosialis harus mensejahterakan atau harus menjamin kebutuhan dasar seluruh masyarakatnya. Setiap individu memiliki kesempatan yang sama, artinya kesamaan kesempatan dalam melakukan aktivitas ekonomi, sehingga hal ini akan mampu minimalkan tingkat kemiskinan yang sering terjadi karena ketiadaan kesempatan atau akses dalam aktivitas ekonomi. Semua orang memiliki peluang yang sama untuk menjalankan roda perekonomian secara kolektif, sehingga nanti pemerintah sudah menjamin kebutuhan dasar dan juga pemerintah menjamin kesempatan yang sama untuk seluruh warganya menjalankan bisnis, menjalankan usahanya. Nah, ketika ada masyarakat yang memiliki potensi itu tidak bisa langsung digunakan ya, akan tetapi harus disesuaikan dengan peraturan yang dijalankan oleh pemerintah. Ingat, karena pemerintah memegang kendali penuh. Yang ketiga, disiplin politik yang tegas dan keras merupakan salah satu ciri khas utama dalam sistem ekonomi sosial yang sepenuhnya menganut sistem komando. Ya, jadi bisa dikatakan untuk pemerintah memberikan arahan yang tegas, ya, maka dibuat kebijakan dalam suatu negara dan sistem politik yang dianut pun tegas, ya, sistem politik yang keras, yaitu sistem politik komunisme. Karena dibutuhkan ketegasan untuk menjalankan ini supaya seluruh masyarakat patuh. Kemudian setiap warga negara dipenuhi kebutuhan pokoknya, ya, karena mau tidak mau harus seperti itu. Jika tidak, maka rakyatnya tidak punya daya upaya karena aksesnya sudah dikuasai pemerintah. Kebutuhan dasar yang penting dipenuhi, ya. Baru setelah kebutuhan dasar, pemerintah mau membuat program apa, itu kebijakan dari pemerintah. Proyek pembangunan dilaksanakan oleh negara tanpa memberikan kesempatan pada swasta untuk mengelolanya. Ya, nanti kita bahas kira-kira adakah kelebihan dan kekurangan dari sistem konvensional yang kita bahas ini, ya. Yang terakhir, untuk sosialisme, posisi tawar-menawar individu dalam sistem sosialis sangat terbatas karena negara merupakan kunci utama dalam perekonomian. Otomatis sebagai pihak individu tidak memiliki tempat untuk tawar-menawar, tidak memiliki kesempatan untuk mengembangkan diri lebih jauh, ya. Pengembangan diri secara optimal tidak bisa dilakukan karena tidak bisa melakukan posisi tawar-menawar, ya. Semuanya dibutuhkan suatu kepatuhan yang penuh. Nah, kira-kira apa kelebihan dan kekurangan
kapitalis dan sosialis ini. Silakan Anda bisa baca seluruh referensi yang mungkin bisa Anda ketemukan dari kelebihan kekurangan kedua sistem ini ketika menghadapi krisis, ketika misalnya menghadapi guncangan ekonomi atau gangguan-gangguan ketika kesejahteraan masyarakat yang menganut kedua sistem ini kenapa belum sejahtera juga. Nah, adakah anomali seperti itu atau kelebihan dibandingkan dengan satu sistem dan sistem yang lain, ya. Nah, yang saya bisa sampaikan mungkin beberapa poin diantaranya. Yang pertama adalah kelebihan dari sistem kapitalisme, ya. Diantaranya mampu mendorong aktivitas ekonomi secara signifikan karena setiap individu berusaha untuk melakukan aktivitas ekonomi yang paling efisien bagi dirinya dan kelompoknya. Karena sistem kapitalis mendorong setiap individu untuk berusaha, maka ini bisa mendorong perekonomian juga, ya. Tingkat persaingan sangat terjaga dan sangat tinggi. Itu yang menjaga dan mendorong perkembangan ekonomi lebih jauh. Perkembangan dari teknologi juga lebih besar, ya, dengan sistem ekonomi kapitalis. Persaingannya tinggi, maka masing-masing pihak swasta ini bersaing dalam teknologi juga pastinya. Yang kedua, persaingan bebas di kapitalisme dapat mewujudkan produksi dan harga ke tingkat yang wajar dan rasional. Kenapa? Karena setiap individu atau kelompok berusaha untuk memenangkan persaingan dalam menghasilkan suatu tingkat pasar yang wajar dan rasional dalam perekonomian. Yang terakhir, kelebihannya adalah mendorong motivasi pelaku ekonomi dalam mencapai prestasi terbaiknya melalui kegiatan ekonomi yang paling efisien. Nah, jadi tingkat efisiensi merupakan faktor utama, syarat utama dalam produksi di sistem kapitalisme ini, ya. Tapi dari kelebihan dari kapitalisme ini, di sisi lain ada kekurangannya. Tentu ya, setiap hal juga seperti itu. Sampaikan untuk pembelajaran kita, kekurangannya apa kapitalisme? Yakni adanya penumpukan harta yang terjadi pada sekelompok individu atau kelompok, menimbulkan terjadinya ketimpangan dan distribusi kekayaan yang tidak merata di dalam masyarakat. Hal ini menimbulkan kesenjangan sosial yang cukup lebar pada masyarakat antar kelompok masyarakat kaya dan kelompok masyarakat miskin. Itu masalahnya. Karena tingkat persaingan individu dan kelompok itu sangat tinggi, maka ada kecenderungan untuk menumpuk harta, begitu, ya. Untuk meningkatkan kepuasan yang dimiliki. Semakin dia merasa memiliki karena usahanya sendiri, maka kelompok atau individu memiliki kecenderungan tersebut. Dan kita pasti sudah melihat gejala-gejalanya di dunia, ya, tidak hanya di Indonesia. Oke, nanti kita diskusikan contoh dari sistem kapitalisme, kelebihan dan kekurangannya ini. Saya lanjutkan ya tentang kekurangannya kapitalisme ini. Yang kedua ya, individualisme akan mengakibatkan ketidakpedulian individu atau kelompok terhadap individu kelompok lain. Ya, hal ini menyebabkan individu dalam sistem ekonomi kapitalis akan semakin hilang rasa kemanusiaan terhadap sesama karena mereka terlalu mementingkan diri sendiri dan kelompok mereka sendiri. Jadi menurunnya kemampuan sosial pelaku ekonomi, kepekaan sosialnya juga berkurang, semakin sempit sudut pandang yang mereka anut, ya, yaitu sudut pandang diri sendiri dan sudut pandang kelompok. Tidak lagi mampu melihat secara jernih sebagai sudut pandang makhluk sosial yang benar-benar memiliki kemampuan sosial dan kemampuan kemanusiaan yang tinggi, ya, dengan kepekaan yang tinggi. Tidak mampu.
Yang ketiga, menimbulkan distorsi pada nilai-nilai moral di mana segala sesuatu dapat dilihat dari aspek ekonomi tanpa mementingkan nilai moral etika. Hal ini akan mengakibatkan perekonomian penuh dengan intrik dan kecurangan. Ya, permasalahan kapitalisme selain di sosial, yaitu di etika dan moral. Di sistem kapitalisme ini juga ada sistem investasi yang di bidang saham ya. Kita juga mengenal di situ ada moral hazard ya, atau kerusakan moral, di mana masing-masing pelaku investor maupun pelaku bisnis memang tidak berniat untuk mengembangkan suatu perekonomian secara bersama. Ya, adanya intrik, adanya kecurangan itu mengindikasikan bahwa individu dan kelompok-kelompok lebih mementingkan kelompoknya dibandingkan komunitas atau ekosistem ekonomi yang besar ya. Padahal jangka panjang pasti akan kena imbasnya juga ya. Karena sistem ekonomi tidak kondusif, tidak ada makhluk yang mampu bertahan hidup lama dalam ekosistem yang tidak kondusif ya kan. Sebagai makhluk biologis, manusia juga menginginkan kehidupan di ekosistem yang kondusif. Begitu juga dengan pelaku ekonomi. Begitu juga konsumen dan produsen. Kapitalisme ini mendorong kemajuan tapi tidak menjaga kelestarian. Jadi lama-lama ada pencemaran ekonomi ya. Oke. Selain itu, yang terakhir timbulnya pertentangan antar individu. Ya kurang lebih sama ya. Antara satu individu dengan individu lain memiliki gesekan ya, punya friksi karena ada ketimpangan distribusi kekayaan yang tidak merata, terutama untuk ya bagi yang masyarakat yang kurang mampu dan masyarakat yang kaya. Pasti sangat fragile atau rentan. Begitu. Nah, lantas bagaimana sosialis kelebihan dari sosialis ini ya. Kebaikannya adalah nasib kaum lemah dan kaum marginal sangat diperhatikan dalam sistem ekonomi sosialis. Hal ini dikarenakan kelahiran sistem sosialis sebagai akibat dari adanya penumpukan yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat sehingga kaum lemah tidak mendapatkan akses yang sama. Yang kedua, tidak adanya pengangguran dalam masyarakat karena tujuan utama dalam sistem ekonomi sosialis adalah pemerataan kesempatan di berbagai lapisan masyarakat. Dan yang ketiga, terciptanya kemakmuran yang merata karena adanya pemerataan kesempatan yang sama bagi setiap individu dalam perekonomian. 3 poin kebaikan itu adalah upaya untuk menyelesaikan masalah yang tidak mampu diselesaikan oleh sistem kapitalisme, di mana ada masyarakat yang sangat miskin dan juga ada masyarakat yang sangat kaya. Kesenjangan ya, berusaha untuk mengatasi masalah kesenjangan dengan mengedepankan nasib kaum lemah ya, nasib kaum lemah ya, dan nasib kaum marginal dikatakan itu berarti nasib yang kurang mampu, sehingga dipangkas, persaingan dihilangkan, semua dikendalikan oleh satu sistem sentral yaitu pemerintah. Tujuannya adalah untuk kesejahteraan sosial, ya, kemakmuran yang merata. Dari kelebihan sosialisme itu, sisi lain juga ada kelemahannya. Apa kelemahannya? Dan apakah juga sistem sosialis ini mampu memecahkan permasalahan krisis yang terjadi? Kita lanjutkan di kelemahan sosialis. Sistem ekonomi sosialis ini merupakan sistem ekonomi komando di mana bahwa segala kebijakan terpusat dari negara, sehingga hal ini akan menghilangkan kebebasan untuk berkreasi dari setiap warga negaranya. Dengan demikian, dalam sistem ekonomi sosialis kebebasan individu sangat dikekang. Itu masalahnya ya. Yang kedua, pemilikan individu tidak diakui sehingga mengakibatkan hilangnya kebebasan individu dalam memiliki harta dan kekayaan. Kepemilikan sepenuhnya dikuasai oleh negara dalam sistem ekonomi sosialis. Individu hanya diakui sebagai alat pemerintah, bukan sebagai subjek yang turut berperan
dalam proses pembangunan. Kontribusi individu menjadi tidak diakui karena semuanya dikontrol dan dikendalikan oleh pemerintah. Kapanpun kepemilikan itu bisa diambil kembali oleh pemerintah jika pemerintah merasa ada kebijakan yang harus diambil untuk menjalankan sistem ekonomi sosialis untuk mensejahterakan masyarakat yang lain, maka masyarakat yang mungkin memiliki kepemilikan yang lebih siap-siap akan diambil dan siap-siap akan diberikan kebijakan yang cukup tegas demi kepentingan umum, ya. Jadi karena adanya mengutamakan kepentingan umum, kepentingan pribadi menjadi tidak relevan lagi, ya. Pemerataan yang bersifat absolut ini juga merupakan kelemahan dari sosialis, di mana pemerataan yang bersifat absolut dan pemilikan individu yang tidak diakui mengakibatkan hilangnya motivasi bekerja warga negara. Mereka menganggap bahwa tidak ada gunanya bekerja keras karena penghasilan yang mereka dapatkan akan sama dengan warga negara yang lain. Sebenarnya ada juga perbedaannya, ya. Perbedaannya di mana? Penguasaan harta oleh negara mengakibatkan penumpukan. Perbedaannya di sistem di ini saja, ya. Kalau misalkan buruh sama pejabat, perbedaannya di situ. Pejabat dan buruh ada beda penghasilan. Tapi kalau buruh semuanya masih sama-sama buruh, walaupun yang satu giat yang satu tidak, penghasilannya sama. Yang satu punya inisiatif kreativitas, yang satu tidak punya, penghasilannya sama, sehingga itulah yang mematikan kreasi. Yang terakhir, penguasaan harta oleh negara mengakibatkan penumpukan harta dan modal pada kelompok penguasa. Dalam hal ini terjadi banyak kesenjangan antara masyarakat kelompok penguasa dan kelompok perekonomian masyarakat hanya menerima diberikan oleh negara. Justru ternyata ada kesenjangan juga, tapi kesenjangan antara masyarakat dengan penguasa. Ini menjadi problem lagi. Ternyata belum bisa menghilangkan masalah kesenjangan. Dan bagaimana dengan sistem ekonomi Islam? Sistem ekonomi Islam bukanlah alternatif melainkan solusi, karena sistem ekonomi Islam memang pada dasarnya sudah dijalankan semenjak zaman kerasulan dan juga kekhalifahan. Sistem ekonomi ini kita kenal karena pada zaman Rasul dan kekhalifahan ini menjalankan sistem pemerintahan Islam, menjalankan juga negara Islam. Akan tetapi konsep negara pada saat itu juga sudah memiliki kesepakatan untuk semua umat, ya, untuk semua umat yang ada dalam satu negara, tidak hanya umat Islam saja. Nah, sistem yang digunakan adalah sistem ini, ya, di mana waktu itu sistem sebelumnya yang digunakan oleh kaum Quraisy sangat menindas kaum yang lemah. Nah, itu yang dihilangkan, kemudian dibuatlah sistem ekonomi yang lebih fair, sistem ekonomi yang lebih adil. Dan adilnya tidak hanya untuk umat Islam saja, ya, tapi untuk seluruh umat dalam satu negara, ya. Seperti apa ciri-ciri sistem ekonomi Islam? Yang menjadi dasar sistem ekonomi Islam menurut Gunawan, di antaranya ekonomi Islam ingin mencapai masyarakat yang berkehidupan sejahtera baik di dunia maupun di akhirat. Tentu saja ini menjadi gambaran bahwa sistem ekonomi Islam menuntut manusia untuk menggabungkan dimensi religiusnya dengan aktivitas sehari-harinya, aktivitas bisnisnya sehari-hari. Dalam ekonomi Islam diharapkan tercapainya pemuasan secara optimal berbagai kebutuhan jasmani dan rohani yang seimbang baik perseorangan maupun masyarakat, karena harus adanya konektivitas atau sinergisitas antara religiusitas seseorang dengan aktivitas bisnisnya, maka itu diharapkan akan mampu mencapai pemuasan optimal, artinya seimbang. Puasan optimal itu bukan pemuasan yang sepuas-puasnya, tapi kepuasan yang
seimbang antara jasmani dan rohaninya, begitu ya. Ya, baik perseorangan maupun masyarakat. Masyarakat menjadi mampu belajar, mampu memenuhi kebutuhan dasarnya, dan mampu memanfaatkan tenaganya untuk ibadah, gitu kan, kalau di Islam seperti itu. Dalam sistem ekonomi Islam, hak milik relatif perseorangan diakui sebagai usaha dan kerja secara halal dipergunakan untuk hal-hal yang halal pula. Jadi ini memang sangat menentukan kesyariahan satu sistem ekonomi Islam berdasarkan hukum-hukum Islam yang berlaku, di mana hanya produk-produk halal yang boleh dijual. Dalam ekonomi Islam dilarang menimbun harta, benda, dan menjadikannya terlantar. Tidak boleh ada lahan tidur, atau misalkan rumah dibiarkan kosong tidak ditempati atau tidak digunakan untuk usaha dan lain sebagainya. Dalam harta benda tersebut terdapat hak orang miskin, oleh karena itu dinafkahkan sehingga dapat dicapai pembagian rezeki. Ini salah satu konsep zakat infak sedekah yang memang menjadi instrumen utama ya, yang sudah kita sampaikan juga di dasar ekonomi Islam di video sebelumnya, bahwa zakat infak sedekah digunakan untuk distribusi kekayaan. Ciri yang lebih lanjut Anda bisa cari ya pemikiran dari Gunawan tentang dasar-dasar ekonomi, masih banyak ya, tidak saya sampaikan semua. Ada beberapa tahapan ya, di sini disampaikan bahwa beberapa tahapan ini pemikiran ekonomi Islam di era modern ya, di era modern, bukan lagi di era kerasulan. Awalnya ingin membangkitkan kembali sistem ekonomi Islam karena ingin menuntaskan persoalan bunga bank yang dianggap riba oleh sebagian besar ulama saat itu. Itu terjadi di tahun 1930. Jadi sebagian ulama yang tidak memiliki pendidikan formal dalam bidang ilmu, tetapi memiliki pemahaman terhadap persoalan sosial ekonomi pada masa itu, mencoba menuntaskan persoalan bunga. Mereka berpendapat bahwa bunga bank adalah haram, sehingga kaum muslim harus meninggalkan hubungan apapun yang terkait dengan perbankan konvensional. Masa ini dimulai sekitar 1930-an, mengalami puncak kejayaan pada tahun 1950 sampai awal 1960. Tahapan ini masih prematur sehingga dampaknya masih sangat terbatas. Meskipun demikian, tahapan ini telah membuka pintu lebar bagi perkembangan ekonomi Islam selanjutnya. Tahapan selanjutnya yakni pakar ekonomi muslim mencoba mengembangkan aspek moneter pada 1960. Dimulai pada akhir 1960-an, para ekonom muslim yang dididik dan dilatih di perguruan tinggi terkemuka di Amerika dan Eropa mulai mengembangkan aspek tertentu dari sistem moneter Islam. Mereka melakukan analisis ekonomi terhadap larangan riba atau bunga, mengajukan alternatif perbankan yang tidak berbasis bunga. Serangkaian konferensi dan seminar internasional tentang ekonomi dan keuangan Islam digelar beberapa kali dengan mengundang para pakar dan ulama ekonomi. Arahnya lebih ke akademis, lebih dorong ke pengembangan ilmu secara sains, bahwa sistem ekonomi Islam ini perlu dikembangkan untuk menjadi solusi menghilangkan sistem bunga bank. Nah, itu ya. Itu yang menjadi cikal bakal berdirinya Bank Islam pertama di Jeddah pada 1975. Islamic Development Bank atau IDB. Ya. Oke, dan yang terakhir perkembangan integratif melalui lembaga keuangan perbankan. Tahap keempat ditandai dengan perkembangan pendekatan yang integratif untuk membangun keseluruhan teori dan praktik ekonomi Islam, terutama lembaga keuangan dan perbankan yang menjadi indikator ekonomi umat. Adapun kebaikan dan kelemahannya, untuk kebaikannya saya kira tidak perlu dilakukan lagi karena memang didasari niat yang baik untuk kesejahteraan seluruh umat, tidak hanya beberapa umat. Dan kekurangannya, satu, belum sistematis, belum ada pembahasan sistem ekonomi secara keilmuan yang cukup
luas sehingga masyarakat umum mampu memahami sistem ekonomi Islam. Bahkan mungkin di sekitar kita pun sistem ekonomi Islam ini masih belum terlalu dimengerti. Bahkan mungkin mahasiswa belum terlalu mengerti. Oleh karena itu, rajin-rajin baca jurnal internasional maupun nasional tentang sistem ekonomi Islam, dan juga jika ada keinginan untuk meneliti lebih lanjut, Anda bisa menjadikan tema ekonomi Islam untuk skripsi atau penelitian saudara. Nah, yang perlu didiskusikan oleh masing-masing kelompok adalah perbandingan sistem ekonomi secara paradigma, ya. Didiskusikan secara kelompok tentang perbedaan paradigma antara sistem ekonomi Islam dan konvensional, ya. Bisa Anda buat tabel di mana ada perbedaan sistem di poin A apa, ekonomi Islam apa, poin A-nya, poin A ekonomi kapitalisme apa, dan poin A ekonomi konvensional apa, untuk bahan wawasan dan juga untuk menambah pengetahuan, kedalaman pengetahuan tentang perbandingan sistem ekonomi yang ada yang pernah diterapkan di dunia. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga sukses untuk pembelajarannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.